Buah nanas, bunga melati, oleh-oleh dari tamasya, kerja ikhlas dari hati, keluh kesah jangan dimanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Aku mau share aktivitas aku lagi. Alhamdulillah nih masih bisa untuk share aktivitas aku hari ini. Ini aku lagi beres-beres di kamar ya teman-teman. Lagi beres-beresin untuk spray, lagi rapi-rapiin spray. Terus di sini tuh lagi rapi-rapiin bantal. Sebenarnya kalau aku pribadi kadang itu ngerasa percuma aja gitu ya teman-teman buat ngeberesin kamar, dirapi-rapiin, dicantik-cantikin, dicakep-cakepin gitu ya. Karena biasanya nggak lama ya teman-teman, kamar ini tuh pasti bakalan berantakan lagi gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, setidaknya walaupun itu nanti berantakan lagi, setidaknya itu walaupun sebentar, aku masih bisa melihat suasana kamar yang rapi. Ada dari kalian itu kemarin yang komen katanya itu Bun dipasang aja lagi kaki dipannya Bun. Bukan gak mau masang ya teman-teman. Anak-anak aku itu kan masih aktif-aktifnya banget. Terus juga kan masih kecil-kecil ya. Takutnya nanti kalau misalnya aku pasang kaki dari spring bed ini, terus mereka manjat-manjat dan mereka itu jatuh. Kan itu bahaya banget gitu ya. Jadi aku sama Pak suami memutuskan gak dipasang dulu untuk kaki tempat tidurnya. Biar aja ntar aja kapan-kapan. Yang penting sekarang itu kayak gini aja dulu nggak apa-apa. Lagian ya teman-teman, untuk rumah aku ini tuh dia itu antara jarak lantai ke seng atau ke atap itu tuh nggak tinggi gitu, itu tuh rendah banget gitu ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman aku pasang gitu ya untuk spring bed, untuk kaki spring bednya, nah itu tuh bakalan berasa gerah banget ya, karena kan dia itu terlalu dekat dengan atap ya. Walaupun memang udah ada plafonnya sih, tapi kan plafonnya juga itu kan bukan dari triplek yang tebel ya teman-teman. Jadi menurut aku kayak gini aja udah bikin kamar aku itu berasa lebih lega. Nah ini beres-beres kamarnya udah beres, kamar aku itu udah rapi dan udah kelihatan lebih kayak kamar lah bentukannya ya. Lanjut aja, di sini tuh aku ke dapur mau beberes pastinya ya teman-teman. Dan ini tuh aku mau salin dulu, mau pindahin gitu ya untuk sisa gulai ikan yang di video sebelumnya itu ya teman-teman. Ini tuh aku pindahin ke wajan yang lebih kecil karena ini tuh udah tinggal sedikit gitu ya. Terus nanti wajan yang besarnya itu mau aku langsung antar ke kamar mandi biar nanti tuh pas dicuci itu biar bisa sekalian gitu. Nah ini tuh aku mau cari tutup untuk si lauk yang di wajan yang kecil ini ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu kenapa aku nggak nemu yang aku cari gitu ya. Itu tuh aku lagi nyari saringan dari kukusan aku gitu. Tapi ternyata kukusannya itu ada di atas lemari. Ya udah aku mager buat ngambil, ya udah aku kasih piring aja. Yang penting itu nggak dijatuhin kotoran gitu ya. Terus nggak diinggapin lalat segala macam. Pokoknya ditutup kayak gini aja gitu ya, biar kayak lebih higienis. Nah jangan lupa juga untuk lap-lap tipis-tipis ya, walaupun nggak yang terlalu kotor sih dapur aku, karena memang habis setiap masak aku kan selalu membersihkannya ya teman-teman. Dan juga kalau habis masak itu selalu aku rapiin untuk dapur aku. Jadinya kalau pas bebersih kayak gini tuh nggak yang terlalu heboh sih bebersihnya, cuman kayak ngelap-ngelap dikit-dikit terus nyapu gitu. Nah seperti biasa ya teman-teman, itu tuh di atas meja kalian bisa lihat handphone aku itu tuh nyala. Nah itu tuh aku lagi nonton video. Itu biasanya kalau misalnya aku lagi beberes kayak gini tuh, kalau nggak nontonin video teman-teman, terkadang itu aku nontonin video-videonya kayak ceramah-ceramah ustadz kayak gitu ya, atau juga nonton-nonton kayak cerita-cerita motivasi gitu ya, kata-kata motivasi yang dari channel Abdi Suardin atau kuliah psikologi atau juga pagar kehidupan gitu ya. Pokoknya aku senang aja gitu ya ngedenger-dengernya yang kayak gitu. Jadi kayak bawa apa ya, kayak bener-bener bawa mood yang positif sih menurut aku ya. Daripada kita itu denger-dengerin gosip-gosip gak jelas gitu ya teman-teman. Nah tadi tuh aku udah beberes untuk di dapur gitu ya. Aku lanjut aja mau nyuci dulu. Biasanya kan aku nyuci dulu ya baru beberes. Cuman tadi tuh aku habis ngerendam pakaian gitu. Jadi kan pakaiannya itu butuh waktu gitu ya, kalau misalnya udah direndam. Jadi ya udah, daripada waktunya itu aku manfaatkan untuk hal-hal yang lain, mending aku beberes aja.
Jadi sekarang lanjut aja, aku tuh mau nyuci dulu nih teman-teman untuk cucian aku hari ini. Alhamdulillah ini nggak yang terlalu banyak-banyak banget. Kalau yang bikin banyak itu pastinya selalu pakaian anak-anak ya. Jadi kalau pakaian anak-anak itu dia memang, kelihatannya nggak banyak teman-teman deh, tapi dia kan itu kan kecil-kecil gitu ya. Jadi kelihatannya nggak banyak, padahal sebenarnya mah pakaian anak-anak itu banyak. Ayo untuk teman-teman yang nyucinya itu sama kayak aku, nyuci manual, ayo semangat terus ya teman-teman. Anggap aja ini tuh olahraga gitu ya. Jadi otot-otot kita itu biar bisa tambah kekar gitu ya, tambah kekar. Yang ada tambah melar ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih. Toh juga kalau misalnya kita udah ngelakuin itu biasa gitu ya, udah terlalu biasa kita ngelakuin hal ini, nyuci manual, ngelakuin semua kerjaan itu serba sendiri gitu ya, insya Allah juga fisik kita juga akan jadi lebih kuat dan bugar ya teman-teman, karena kan kita jadinya banyak gerak. Seperti yang sering aku bilang ya teman-teman, kalau misalnya udah urusan cuci kayak gini dan kalau pas di-record itu artinya mood aku itu lagi bagus ya. Karena memang kalau pas mood nggak bagus itu bener-bener nggak pengen banget rasanya itu di-record gitu ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa gitu ya, kalau misalnya pas mood nggak bagus terus aku maksain buat nge-record gitu ya. Bawaannya itu aku suka emosi loh teman-teman sama tripod gitu kan. Karena kan harus mindahin tripod tuh gitu ya. Jadi kayak rada-rada kesel aja gitu, capek berdiri duduk gitu. Tapi kalau misalnya mood aku itu lagi bagus, mau sebanyak apapun aku mindahin tripod itu ya biasa aja gitu. Tapi kalau mood nggak bagus, masya Allah kayak bener-bener menguji kesabaran banget sih menurut aku ya. Untuk kalian konten kreator, aku tuh yakin banget kalian tuh juga ngalamin hal yang sama kayak aku gitu. Jadi kalau kayak konten, kita itu harus bener-bener juga jaga mood kita gitu ya. Kalau misalnya mood kita itu jelek, terkadang juga konten juga berasa nggak semangat gitu ya. Tapi kalau mood kita itu bagus, masya Allah hasilnya juga bakalan lebih bagus. Terus juga kitanya juga jadi jauh lebih enjoy gitu. Nah, di sini singkat cerita aku udah beres buat nyuci, nggak semua aku record ya teman-teman, biar nggak terlalu lama aja dan biar beres juga cepat gitu ya cucian aku. Lanjut di sini tuh aku mau bilas-bilas, masya Allah aku tuh nggak nyadar teman-teman, ternyata ini tuh gambarnya tuh rada-rada silau gitu ya. Ya Allah, ternyata aku tuh salah penempatan untuk si tripodnya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya kualitas gambarnya itu tuh nggak bagus gitu ya, ini tuh rada silau dan kayak berasap gitu ya, padahal sih enggak, itu tuh efek dari sinar matahari gitu ya. Aku tuh bener-bener nggak ngecek gitu ya teman-teman, karena tadi tuh buru-buru banget gitu ya mindahin tripod. Ya Allah, kenapa lah bisa aku tuh nggak ngecek gitu ya tadi, sampai ini tuh pas aku ngedit gitu ya, aku tuh baru ngeh gitu kenapa pas di bagian ini tuh kayak berasa silau banget gitu. Nah, di sini aku juga lanjut buat ngebilas-bilasin pakaian ya teman-teman. Di sini tuh seperti biasa aku kalau ngebilasin pakaian itu 2 kali aja sih, nggak yang terlalu gimana-gimana ngebilasinnya juga. Menurut aku 2 kali juga udah bersih-bersih aja. Dan juga kalau misalnya nggak terlalu banyak sabun gitu ya, itu enak-enak aja. Nah, ada yang nanya sama aku, "Bun, itu kenapa kok Bunda itu kalau misalnya belanja bulanan beli deterjen itu cuman 2?" Masya Allah katanya itu hemat banget. Kalau dia katanya gitu ya, satu bungkus deterjen itu bisa buat cuman 4 kali nyuci gitu ya. Nah, kalau aku sendiri enggak ya teman-teman, karena kan fungsi dari deterjen bubuk itu kan cuman untuk ngerendam pakaian doang. Jadi menurut aku nggak perlu banyak-banyak gitu. Aku biasanya juga pakai 1 sendok takar gitu aja ya teman-teman, kalau misalnya cucian aku nggak terlalu banyak. Kalian tahu nggak sih sendok takar yang ada di tempat apa ya, sabun itu biasanya aku tuh dapatnya dulu sendok takarnya itu pas aku masih pakai sabun apa ya namanya itu ya, sabun Smart gitu. Nah, itu kan ada sendok takarnya tuh yang petak gitu ya teman-teman. Nah, aku pakainya yang itu gitu ya. Kalau misalnya cucian aku nggak terlalu banyak, kadang itu nggak sampai full. Kalau misalnya cucian aku banyak, biasanya aku bikinnya itu 1 sendok kayak gitu. Karena kan dia cuman fungsinya itu kan cuman buat ngerendam gitu ya. Jadi nggak perlu sih menurut aku banyak-banyak. Apalagi kan pas aku nyuci itu ya teman-teman, aku kan juga menggunakan sabun colek gitu ya. Jadi nggak perlu sih menurut aku dikasih sabun deterjen itu buat ngerendamnya itu banyak-banyak gitu ya. Mungkin beda cerita dengan teman-teman yang menggunakan mesin cuci kali ya. Aku sih nggak tahu gitu ya kalau untuk mesin cuci. Karena kalau untuk aku kan nyuci manual gitu. Jadi menurut aku lebih hemat deterjen juga. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di
di sini tuh aku lagi jemur-jemur pakaian, ini aku lagi jemur-jemur. Ini kelihatannya, apa ya, kayak cuacanya itu lumayan bagus lah ya teman-teman, nggak terlalu mendung gitu ya. Tapi ini tuh di tengah hari pas aku tuh lagi tidur siang turun hujan deras banget, angin juga sampai aku tuh nggak nyadar teman-teman, ada hijab sama bajunya Pak suami yang hitam ini tuh udah terbang ke dalam kebun cabe aku yang ini. Jadi aku tuh nggak nemu gitu, aku pusing. Nah keesokan harinya baru aku nemu itu jilbab sama bajunya Pak suami warna hitam yang aku jemurin di bagian sini. Masya Allah banget ya, saking kencengnya gitu ya anginnya. Ya memang seperti itulah ya teman-teman, cuaca di sekarang ini tuh kayak pagi-pagi kelihatan cerah, tapi tiba-tiba ntar di siang hari itu ada angin kencang sama hujan yang lebat banget gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu ya teman-teman, karena mungkin udah efek bawaan cuaca gitu ya. Ya sekarang tuh dinikmatin aja. Kalau misalnya memang kita itu pengen keluar rumah, mendingan pakainya dijemur di dalam rumah. Karena aku selalu standby di dalam rumah, ya udah aku biarin aja sih jemurinnya di situ. Kalau misalnya tiba-tiba nanti hujan, ya udah aku angkat. Oke, balik ke dapur lagi. Di sini aku juga mau beresin cucian piring aku nih, teman-teman. Ini tuh yang aku cuci kemarin sore, Masya Allah baru sempat aku beresin sekarang gitu ya. Karena ya lagi apa ya, kayak lagi capek aja gitu kemarin. Terus juga badan tuh sebenarnya rada-rada nggak enak gitu. Makanya aku baru bisa sempat buat ngeberesinnya sekarang. Cuman kalau misalnya kita itu udah tinggal di rumah sendiri sih nggak terlalu khawatir ya teman-teman. Kapanpun kita mau melakukan pekerjaan kita itu ya kayak enak-enak aja gitu ya. Beda cerita kalau misalnya kita itu masih tinggal bareng sama mertua, mungkin kita itu segan gitu ya buat melalaikan pekerjaan. Tapi kalau kayak udah di rumah sendiri gitu kayak lebih enak dan enjoy aja. Nah, di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu teman-teman. Itu kenapa kasurnya masih di situ? Karena memang si kakak itu lagi demam ya teman-teman. Dia itu badannya anget banget. Tapi anak-anak ini tuh kalau demam dia tuh nggak yang terlalu rewel-rewel banget gitu ya. Makanya di sini tuh aku sebenarnya bikin video ini tuh lumayan banyak kejeda-kejeda gitu ya teman-teman. Misalnya aku tuh bentar-bentar nemenin si kakak gitu ya. Bentar-bentar ngecek si kakak gitu kan. Karena kan dia itu lagi demam. Badannya tuh panas banget. Tadi malam dia tuh rewel banget sampai aku tuh bolak-balik kebangun gitu ya teman-teman, karena dia itu tuh rewel gitu ya, dikasih susu nggak mau gitu, nggak tahu deh salahnya apa, mungkin karena badannya itu nggak enak gitu, jadinya dia rada rewel. Makanya untuk hari ini aku tuh sebenarnya rada kewalahan juga buat ngonten, tapi rasanya kok kalau nggak dikontenin itu sayang gitu. Jadi di saat anak-anak anteng dan aku bisa beraktivitas, ya udah sekalian aja aku kontenin. Beres nyapu di dalam rumah, aku juga lanjut nyapu ke teras ya teman-teman. Oh iya, aku tuh bersyukur banget ya teman-teman sama anak-anak. Mereka itu dari semenjak mereka itu kecil gitu ya, mereka tuh nggak yang terlalu ngerepotin aku sih teman-teman. Di saat mereka demam gitu ya, mereka itu lebih suka baring-baring sendiri daripada harus digendong-gendong gitu. Mungkin bawaan badan itu lebih enak gitu ya kalau misalnya dibaring sendiri gitu daripada digendong-gendong kan. Dan aku tuh bener-bener bersyukur banget gitu ya, walaupun punya anak kembar gitu ya. Tapi alhamdulillah anak-anakku itu tuh bener-bener pengertian banget dengan keadaan aku ya. Tahu mungkin kan karena yang ngurus mereka kan cuma aku sendiri gitu ya. Kalau misalnya pada minta gendong pasti kan susah gitu. Alhamdulillah deh, pokoknya selalu bersyukur aja ya teman-teman. Intinya bagaimanapun keadaan anak kita, kondisi anak kita, tetap cintai mereka dengan sepenuhnya gitu ya, agar setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita tentang mereka, kita nggak akan mengeluh menghadapinya. Nah, alhamdulillah ini aku udah beres buat nyapu-nyapu. Di sini aku lanjut ya teman-teman buat pakaikan anak-anak baju. Kalau kakak itu sebenarnya tadi nggak dimandiin ya teman-teman, cuman dielap-elap aja gitu mukanya, badannya biar tetap enakan gitu. Jadi di sini sengaja aku tutup aja pakai stiker ya teman-teman. Sebenarnya rada-rada mager sih aku nutup-nutupin pakai stiker. Cuman lumayan buat nambah-nambahin durasi gitu ya, karena memang durasi videoku kali ini tuh nggak yang terlalu panjang sih mentahannya. Jadi aku tetap usahain gitu ya biar dapat durasi yang kayak biasanya. Makanya udah part aku lagi pakaikan anak-anak baju aku masukin full dan aku tutup aja pakai stiker biar nggak kelihatan kalau pas anak-anak lagi nggak pakai baju. Karena takutnya kalau misalnya diperlihatkan itu akan bisa gitu ya untuk mendapatkan pelanggaran, dan itu akan menjadi pelanggaran hak untuk anak-anak ya teman-teman.
Nah lanjut di sini aku mau sisirin rambut anak-anak. Di sini si adek itu nangis ya teman-teman. Aku tuh lupa tapi yang jelas dia itu tuh ada yang mau diambil. Oh iya, dia itu minta bedak teman-teman, pengen ditumpahin. Jadi nggak aku kasih. Alhasil dia itu marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Tapi ya udah bodo amat gitu ya. Aku nggak kasih daripada ntar bedaknya itu ditumpahin gitu. Karena kalau bedaknya itu ditumpahin, masya Allah itu sampai bener-bener habis ya teman-teman. Karena kalau misalnya bedaknya itu nggak habis, pasti dia nggak bakalan mau berhenti. Jadi ya udah nggak usah terlalu diturutin gitu ya kalau hal-hal kayak gitu. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya agar channel aku makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu mampir dan mampir lagi ke video-video aku yang selanjutnya. Oke deh, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.